nama saya Anissa Dia Puspita dari pengantar sistem operasi kelas D NRP 5214-100-167. Di sini saya akan membuat rekaman tentang tugas pendahuluan 2. Selamat menyaksikan. Pada bagian network ini, yang pertama kita akan mengganti nama workgroup. Caranya adalah, pertama kita masuk dalam control panel, kemudian system and security, lalu masuk dalam sistem. Pada bagian ini bisa kita lihat nama workgroup-nya adalah workgroup. Kemudian kita akan menggantinya dengan cara klik change settings. Lalu kita klik change. Dan kita ganti namanya menjadi nama lain pada kolom workgroup. Bukan kolom computer name, kolom workgroup. Misalnya jadi komputerku, lalu klik OK. Di sini akan ada pemberitahuan bahwa workgroup telah diganti namanya, lalu klik OK. Untuk memberikan pengaturan ini, maka kita harus merestart komputer. Kemudian klik close. Dan klik restart later. Selanjutnya adalah kita akan mengganti IP address pada komputer kita. Caranya adalah masuk pada control panel. Selanjutnya masuk pada network and internet. Lalu masuk pada network and sharing center. Kemudian kita klik pada local area connection. Lalu klik properties. Lalu kita masuk pada Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4. Kemudian kita centang pada use the following IP address. Lalu masukkan IP-nya, yaitu 10. 126, kemudian 1, selanjutnya yaitu adalah 167. Kemudian klik OK. Biarkan menjadi default saja, lalu klik OK. Kemudian klik OK. Pada bagian network ping ini, kita akan mencoba mengirimkan ping pada is.its.ac.id. Caranya adalah kita masuk pada cmd, lalu kita ketikkan ping is.its.ac.id, lalu kita ketik enter. Maka di sini akan tertulis 32 byte paket yang akan terkirim. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengirimkan ping sebanyak-banyaknya dan tidak berhenti sampai diberhentikan. Caranya adalah kita kirimkan ping is.its.ac.id, lalu kita tambahkan min t, kemudian kita klik enter. Dan selanjutnya kita ketik Ctrl C untuk memberhentikan. Lalu selanjutnya kita mengirimkan ping kepada is.its.ac.id dengan
kuota sebesar 1000 kilobyte. Caranya adalah ketik ping spasi es.its.ac.id, lalu kita ketikkan min L, dan kemudian kita masukkan 1000 kilobyte atau 1 MB. Kemudian kita klik enter. Maka di sini akan tertulis 1000 bytes, bukan. Pada bagian proxy ini, kita akan men-setting proxy agar bisa mengakses jaringan internet ITS. Caranya adalah klik start, lalu kita search internet options. Kemudian masuk. Selanjutnya, kita masuk pada connections, kemudian LAN settings, kemudian kita centang pada use proxy server for your LAN. Addressnya itu adalah proxy.its.ac.id. Untuk portnya kita ganti menjadi 8080. Kemudian kita centang pada bypass, kemudian klik OK. Lalu klik OK. Pada sharing folder ini, pertama-tama kita buat dulu foldernya. Contohnya, saya buat di documents. New folder dengan nama NFT. Kemudian masuk pada tab share, kemudian klik specific people, lalu klik pada everyone dan klik add, kemudian klik share. Ada satu lagi yang diganti, yaitu ini menjadi read or write dan share. Kemudian masuk pada VirtualBox. Di sini kita masukkan IP address dari komputer yang tadi kita membuat foldernya, kemudian klik OK. Di sini kita masuk pada tab network dan kemudian kita masuk pada users, lalu user, kemudian tadi saya membuat foldernya di dokumen, sedangkan di sini telah ada dokumen, saya kita buka dan foldernya telah muncul. Selanjutnya adalah sharing printer. Pertama-tama kita masuk pada control panel, kemudian masuk pada hardware and sound, lalu device and printers. Di sini saya meng-share device printer dari OS asli ke VirtualBox. Di sini saya menggunakan Send to OneNote 2013, yaitu coba klik kanan, lalu klik printer properties, kemudian masuk pada tab sharing dan kemudian centang pada share this printer, lalu klik OK. Kemudian masuk pada VirtualBox, buka run, lalu ketikkan /doc sebanyak 2 kali dan juga IP address dari komputer awal, lalu klik OK. Di sini telah masuk printer yang tadi di sharing. Minimal 2. Bukan yang anak yang asisten kita. Yang depan. Selanjutnya pada network profile ini kita masuk ke dalam control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita klik pada home network. Nah, di sini ada 3 jenis network. Home ini tidak digunakan untuk public place karena penggunaannya hanya untuk di sekitar rumah atau
dalam lingkup yang lebih kecil, dan keamanannya juga tidak terjaga. Kemudian untuk work network, ini lebih aman daripada home network. Dan kemudian yang terakhir adalah public network. Public network ini adalah yang tepat untuk digunakan pada saat Anda berada di tempat umum, karena keamanannya bisa terjaga dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kita mengganti network menjadi public network. Caranya sama seperti tadi, dan kemudian kita klik pada public network. Kemudian kita klik close. Maka di sini telah terganti menjadi public network. Selanjutnya adalah remote assistant. Di sini kita search invite, lalu kita klik. Kemudian klik pada invite someone you trust to help you. Kemudian save filenya ke dalam folder yang tadi telah dibuat. Kemudian klik save. Ini merupakan password yang nanti akan digunakan. Kemudian kita masuk pada VirtualBox dan kita masukkan IP dari komputer yang tadi. Kemudian kita buka. Kemudian kita buka foldernya di users, terus user, documents, dan foldernya, lalu klik 2 kali dan masukkan password yang tadi. Kemudian klik OK. Selanjutnya adalah remote desktop. Pertama kita klik search remote, lalu klik, kemudian kita masukkan IP dari komputer tujuan. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Klik cmd, lalu ketik IP config, kemudian ya IP-nya, dan masukkan pada remote desktop connection. Kemudian klik connect, lalu masukkan passwordnya, password dari user VirtualBox, dan klik OK, lalu klik yes. Nah, di sini tandanya sudah berhasil. Kita telah masuk pada desktop VirtualBox. Oke. Pada bagian security ini, pertama kita akan mematikan, pertama adalah bagian firewall security. Yang kita akan lakukan adalah mematikan fungsi dari firewall. Caranya adalah kita klik start, lalu masuk pada control panel. Kemudian kita masuk pada system and security, lalu kita masuk pada Windows Firewall. Kemudian kita klik pada turn Windows Firewall on or off. Nah, ini kita centang pada turn off Windows Firewall dan turn off Windows Firewall. Kemudian kita klik OK. Maka Windows Firewall tidak akan diaktifkan. Selanjutnya adalah kita mengenablekan semua fungsi remote dalam firewall. Caranya adalah kita masuk pada sama seperti tadi, yaitu control panel, system and security,
Windows Firewall. Nah, di sini kita masuk pada Advanced Setting. Kita klik pada Inbound Rules. Kita klik Ctrl A, lalu kita klik Enable Rule. Kita tunggu sampai semuanya enable. Lalu bisa kita cek. Di sini seluruhnya menjadi enable. Selanjutnya adalah outbound rules. Kita klik Ctrl A, lalu kita klik enable rule. Dan kita tunggu sampai semuanya benar-benar ter-enable. Bisa kita lihat seluruhnya enable. Selanjutnya adalah mengenai hard disk security. Kita akan membuat contohnya directory C tidak dapat diakses sama sekali. Caranya adalah kita masuk ke dalam File Explorer, kemudian kita klik kanan pada local disk C, kemudian klik Properties, lalu masuk pada tab Security, kemudian kita klik Edit, dan kita centang semuanya Deny. Lalu kita klik OK, dan klik Yes, kemudian klik Yes, kemudian klik Continue, dan Continue, kemudian klik OK. Dan di sini local disk C tidak dapat diakses. Yang kedua adalah kita membuat disk quota, yaitu mengatur agar user tidak bisa menggunakan jika melebihi 100 MB dan set warning menjadi 10 MB. Di sini kita menggunakan local disk C, kemudian kita klik Properties, lalu masuk pada selanjutnya kita akan mengenai disk quota, yaitu mengatur agar user tidak bisa menggunakan jika melebihi 100 MB dan men-setting warning menjadi 10 MB. Di sini saya menggunakan disk C. Caranya adalah klik kanan pada disk C, kemudian klik Properties, lalu masuk pada tab Quota dan klik pada Show Quota Settings. Kemudian kita centang pada Enable Quota Management, dan di sini kita centang pada Limit Disk Space 2. Kita atur menjadi 100 pada limit disk space 2 dan kita set warning level yaitu 10. Kemudian kita centang pada log event when a user exceed their quota limit dan log event when a user exceed their warning level. Kemudian kita klik OK. Lalu OK. Selanjutnya adalah super hidden. Di sini kita akan menghidden folder users dan kita akan mengunhiddennya lagi. Caranya adalah kita lihat dulu di mana users berada, yaitu di local disk C. Lalu kita masuk pada command prompt dengan cara klik kanan dan run as administrator, lalu klik yes. Kemudian kita ketikkan attrib plus s plus h dan directory dari users.
kemudian enter. Kita lihat user telah menghilang dari local disk C. Kemudian kita coba cek dari organize dan folder and search option, lalu view, kemudian kita show hidden files, folders, and drives, lalu klik OK. Maka folder user tetap tidak ada. Kemudian untuk mengadakannya lagi, kita ketikkan attrib -s -h dan direktorinya. Kemudian enter. Kita bisa lihat folder user telah ada kembali.